Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, jumpa lagi di channel Sate Kode. Kali ini kita akan sama-sama ngebikin aplikasi sederhana dengan menggunakan Graphical User Interface atau GUI pada aplikasi MATLAB. Nah, aplikasi GUI ini sebenarnya ada bukan hanya pada MATLAB ya, beberapa software seperti misalnya Python ya, kemudian JavaScript itu pun juga ada sebenarnya untuk graphical interface. Atau yang terbaru yang sering kalian pakai di HP kalian kalau HP Android ya, Flutter. Nah, Flutter juga salah satu membuat aplikasi. Nah, cuma karena kayak di sini saya lihat yang paling gampang codingnya untuk pemula seperti kita adalah MATLAB, maka kita sama-sama belajar MATLAB ya. Nanti kalau sudah ahli silahkan mengembangkan diri lagi apakah melalui Python ataukah melalui Flutter untuk yang aplikasi di Android ya. Oke, nah jadi pertama-tama kita harus pahami bahwa aplikasi ini sifatnya ada yang sifatnya offline atau seperti yang kita membuat offline atau sifatnya online tergabung ke database. Nah jadi yang kita akan bikin kali ini adalah aplikasi sederhana karena untuk pemula ya. Dan ini sifatnya offline artinya tidak terhubung ke database apapun. Jadi ya kita menggunakan buat aplikasi langsung kita pakai eksekusi di sini langsung muncul di sini gitu. Data juga kita langsung input masuk. Jadi nggak ada yang menggunakan database melalui online ya. Oke, nah uh, untuk dipahami saat kita membuat sebuah aplikasi GUI, kita harus memahami bahwa aplikasi ini tuh bisa terdiri dari beberapa aplikasi. Ada istilah parent dan child. Parent itu adalah orang tua ya, kalau dalam bahasa Inggris, child itu anak. Nah, sementara yang mau kita bikin karena aplikasi sederhana ini cuma sederhana, punya satu parent, punya satu child. Anggaplah gitulah ya. Sebenarnya parent child ini istilahnya di HTML sih, cuma saya menganalogikan aja ya. Saya nggak tahu kalau di MATLAB nama resminya apa ya. Nanti yang tahu bisa komentar di bawah. Oke, jadi pertama kita bikin parent dulu. Function. Nah, ini kita apa sih sebenarnya function itu? Kita ngebikin satu ini ya, satu grup data atau satu grup program yang kita namakan apa? Simple calculator atau calculator sederhana ya. Ya terserah aja nah ya. Sederhana. Oke, seperti ini ya. Nanti ini ya basically nama aja sih ya. Parent atau orang tua. Apa sih belum nemu ya istilah yang pas apa ya. Yang jelas itu adalah semacam apa ya? Induk ya, induk dari aplikasi yang mau kita bikin. Oke. Oke, selesai. Kemudian di sini kita akan membuat tampilan user interface. Dalam hal ini adalah aplikasi ya atau aplikasi ya, dari aplikasi gitu ya. Oke, seperti ini ya. Oke, pertama kita mau definisi variabel apa aja secara ya. Jadi yang ada di sini nih namanya variabel ya, cuma biar kita enak ya, biasanya disebutnya havik ya, walaupun bisa apa aja ya, ini biar sama aja dengan yang sudah saya kasihkan contohnya. Pertama kita harus menentukan tampilan, berarti figur ya, figur. Kemudian nah, di sini ada beberapa nih, kalau Anda lihat di sini ada beberapa, ada name, color, position, unit segala macam. Kita pilih yang posisi. Kita pilih yang posisi sini. Oke, kemudian nah di sini bisa kita pilih beberapa nilai ya. Kita lihat dulu di sini. Nah, di sini ada nama pixel. Jadi pixel itu apa sih? Pixel itu adalah semacam ukuran dari aplikasi yang sedang kita bikin. Saya sambil minum ya. Oke, aplikasi yang kita bikin. Nah, ini sebenarnya kalau kita di MATLAB yang full version bisa dilihat ukurannya. Cuma kalau di sini kita biasanya mengira-ngira. Jadi apa namanya, ukuran dari panjang, lebar, tinggi yang akan kita masukkan atau kita bikin dari aplikasi yang kita bikin. Di sini saya masukkan angka contoh aja ya, 300 pixel ini maksudnya ya. Terus Pak, kita kalau mau misalnya nyobanya bagaimana? Nanti kita coba-coba. Jadi ibaratnya apa apa namanya? Kita coba-coba aja nanti. Jadi kita coba-coba berdasarkan mau kita bikin. Makanya sebenarnya untuk bikin itu nggak gampang ya. Cuma karena sekarang sudah ada fasilitas AI segala macam jadi lebih mudah. Cuma harus dicatat ya di sini ya. Sekalipun pakai AI harus paham apa yang Anda tulis atau Anda dikerjain sama AI itu sendiri. Jangan berenang sama AI ya. Karena nanti kalau berenang sama AI Anda rugi. Itu ya. Anda akan rugi.
Wow, internet mati. Sorry. Suddenly kayak gini nih, kenapa nih? Kadang internet mati sendiri, dia ke disconnect sendiri. Oke, nggak apa-apa. Nanti biasanya ke record juga kok. Oke, kita masuk lagi ya. Udah ke record tadi kan sambil jelasin soalnya. Jadi di sini sebenarnya untuk yang MATLAB, kenapa saya pilih MATLAB untuk aplikasi? Karena paling simple. Python pun bisa sebenarnya untuk ngebikin ini, cuma jadi jatuhnya ini apa namanya? Oh tidak tersimpan guys. Sedari awal dong. Ini kadang-kadang kayak gitu ya. Waduh, ini harus di save berarti nanti ini. Oke, kita save dulu dia. Jadi ntar kita akan apa namanya, simple kalkulator. Oke, nah sudah ya. Oke, ini saya sempat cepat aja ya. Seperti ini, kemudian Hafik kita bikin ini ya, posisi atau dari si posisi tampilan aja ya, tampilan dari aplikasi yang sedang dibuat. Oke, seperti ini. Nanti dia fig, namanya sebenarnya bisa macam-macam ya. Figure. Nah, figure ini adalah gambar dari si GUI-nya. Kemudian di sini ada position. Oke, otomatis ada tuh langsung. Kemudian value ini artinya ukuran harus coba, cuma karena di sini nggak bisa nyoba-nyoba, kita pakai yang sudah contoh aja ya. Sama 300, kemudian name ada langsung di situ ya. Kemudian di sini namanya misalkan kalkulator sederhana aja. Oke. Nah, enaknya dari si GUI itu sendiri ya, dia nanti akan ada apa namanya, semacam warning di sini. Jadi kita bisa cek ya. Line 4, value assigned to variable might be in use. Jadi karena belum kita lengkap nulisnya, jadi belum ada penggunaan nih dari Hafik ini. Atau namanya Hafik aja ya. Karena itu contoh ya. Oke, next. Habis itu kita bikin kotak teksnya. Kotak teks buat apa? Menampilkan nanti input output, menampilkan input dan output. Ini jaga kepanjang nih. Saya harus save lagi nih, ntar dia hilang tadi ya. Suddenly gitu memang kadang-kadang, nggak tahu kenapa. Oke, display. Oke, seperti ini sama dengan. Nah, berikutnya adalah UI control. Ini adalah salah satu fungsi yang penting ya nanti untuk kita pelajari. Jadi UI controlnya adalah untuk menampilkan fitur-fitur dari aplikasi yang sedang kita bikin. Nanti ada style, ada string, ada position, ada background color, macam-macam nih. UI control option. Kalau kita scroll ke bawah ya, callback, termasuk callback terpenting, nanti kan kita sering pakai callbacknya itu. Create function, foreground color, segala macam itu. Listbox top. Nah, ini kalau listbox yang bentuknya apa namanya? Listbox itu apa ya? Pemilihan menu ke bawah, drop down ke bawah itu maksimum minus segala macam. Nah, ya seperti itu ya. Di sini saya pakai style. Apa tuh style, Pak? Style itu, nah style itu yang ini, yang teks aja, input teks. Jadi nanti kan di kalkulator ada input teks atau enggak tuh dari style. Nama style memang dari itu sendiri, dari mereka sendiri. Kemudian kita kasih fungsi edit di sini, ya. Kemudian position, sama kayak atas tadi ya. Ini kita kasih 10, 250, 230, dan 30. Kemudian font size di sini ya. Font size itu nilainya 12 saja, nggak usah terlalu besar. Kemudian posisinya horizontal alignment. Oke, seperti ini. Itu posisi ada di kanan. Oke, seperti ini. Dua. Oke, display control. Nah, kemudian style, edit, position 10, 250, 230, 30. Kemudian font size 12, horizontal alignment.
right gitu ya. Oke, kemudian tombolnya. Nah, tombol angka dan operasi dari kalkulator sendiri ya. Oke, seperti ini. Jadi saya namakan tombol aja ya, tombol gitu ya. Kemudian di sini ada himpunan angka dari 7, 8, 9. Kenapa kan nggak dari 0 Pak? Jadi ini nanti dari atas kan. Jadi fungsi 78 itu yang dia paling berada di paling atas di antara angka yang lainnya. Gitu. Kemudian di sebelahnya ada bagi. Gitu. Kemudian ada 4, 5, 6. Kemudian ada kali. Kemudian ada 1, 2, 3. Kemudian ada kurang. Kemudian ada 0. Kemudian ada C untuk clear. Kemudian ada sama dengan dan ada tambah. Ya, ini semua dikasih titik petik seperti ini. Karena kita masukkan data ya. Nanti ini akan tercetak di tombol. Seperti itu ya. Kita kasih titik koma. Kenapa titik koma Pak? Ini basically MATLAB ini berdasarkan bahasa C sebenarnya. Jadi ini bahasa C. Cuma bahasa C-nya versi dari GUI MATLAB itu sendiri gitu. Karena bahasa C nggak ada GUI counter, tapi basically untuk coding simbol itu mirip dengan bahasa C. Kemudian di sini ada posisi X sama dengan ya di sini 10. Ini contoh aja ya. Karena kalau untuk nyari ini salah satu dan atau untuk bikin langsung di GUI-nya kan tidak ada waktu ya. Posisi Y sama dengan 200, kemudian 150, kemudian 100, kemudian 50, kemudian 10. Seperti ini ya. Oke, kemudian ini dikasih ini. Oke, kemudian kita bikin proof loop. Nah, enaknya ada di sini kita nggak harus memasukkan semua satu persatu gitu ya. Jadi ini ada error nih. Kenapa errornya ini? Value assigned. Oh, ini. Oh iya, belum. Kalau ini error bener belum. Ini sifatnya ada error di sini karena nggak digunakan. Oke. Jadi ini masih belum selesai ya. Karena masih belum selesai berarti dia masih ada error. Oke. Mudah aja ntar pas di running bisa ya. Gitu. For ini adalah pengulangan ya seperti di Python kemarin. Jadi dia akan selalu mengeksekusi nilai i ya untuk satu length itu panjang. Panjang dari apa? Dari si tombol itu sendiri ya, tombol yang atas. Jadi kita akan mengeksekusi yang tombol atas ini ya ke dalam sebuah tampilan di dalam tampilan di aplikasinya gitu ya, dimana nanti kita namakan XID ya, itu sama dengan mod ini apa Pak? Mod itu untuk menampilkan apa semacam ini ya, jadi dia tuh akan mengurang posisi horizontal pada kolom grid keempat. Kalau grid keempat kemana ya? Nanti ini yang 789 456 itu dari situ. Jadi dia akan menghitung atau mulai menampilkan dan menghitung dari yang tombol-tombol yang akan kita masukkan nanti di grid keempat dari 179 456 123 dan seterusnya itu di sumbu X-nya. Nah, sumbu Y-nya itu ada, jadi kan nanti tombolnya kan dari X dan Y kan ya. Ntar kalau udah jadi aplikasi ntar kita lihat ya. Jadi sudah ada X itu yang horizontal, Y itu yang vertikal. Nah, ini untuk mengakses, untuk melihat atau untuk men-scanning dari tombol-tombol yang kita masukkan pencet-pencetan itu akan langsung dihitung sama ini. Nah, menariknya fungsi mod ini itu kita nggak perlu menulis satu-satu angka operasinya, misalkan kayak tambah, kali, bagi, if segala macam itu nggak perlu. Kalau pakai if juga bisa, cuma panjang. Namanya fungsi mod ini sebenarnya adalah untuk meringkas operasi-operasi dasar tadi sehingga dia akan bisa mengeksekusi atau men-scanning setiap tombol-tombol yang kita nanti inputnya di sana. Menghitung dia.
terus nanti jadi mod ya, mod, kemudian di sini i itu adalah indeksnya, kemudian dikurang 1 karena kita ingin mulai dari 0 ya, kemudian 4. Nah, jadi 4 grip maksudnya nanti ada 4 tombol di situ, di sumbu X itu ada 4 tombol. Kemudian ditambah 1. Ini kemudian YID atau posisi Y di sini floor. Nah, fungsi floor apa? Jadi floor ini sifatnya sama juga dia, jadi menentukan urutan baris saja. Cuma kalau mod itu pada sumbu X biasanya horizontal, floor itu sumbu Y. Nah, floor ini jadi akan membulatkan dia semua hasil-hasil semua hasil-hasil dari scanning yang ada di mana, ada di tombol-tombol tadi akan dihitung sama ini, sama fungsi ini floor. Istimewanya adalah kita nggak perlu kemudian membuat hitung kali bagi itu jadi satu, itu nggak perlu. Cukup dengan ini sudah mencukupi. Ntar sambil minum. Itu sudah mencukupi. Nah, jadi mod dan floor ini basically merupakan simplifikasi dari hitung-hitungan if yang kalau satu-satu itu misalkan tombol ini dipencet kali ini itu panjang kan ya, ini meringkas karena dia berdasarkan tadi pakai for tadi, meringkas saja. Oke, lanjut ya, for, kemudian sama dia kalau tadi ditambah dikurang, sekarang yang ini dikurang ya, dikurang 1 dikurang i kurang 1, kemudian mas dibagi 4 tambah 1 seperti ini ya. Oke, kemudian di sini UI control, manggil lagi fungsi atas UI control yang tadi di atas tadi kita panggil untuk kita masukkan di sini, sesuaikan sama kan tadi di atas kan ada style ya, style seperti ini ya. Kemudian di sini ada pass button. Pass button itu maksudnya untuk tekan ya, push button. Oke, kemudian di sini juga ada string. Apa string itu adalah kata ya atau huruf ya. Kemudian dari tombol I, jadi nanti dia akan menyesuaikan dengan data yang dimasukkan ke tombol I itu sendiri ya, benar seperti ini. Kemudian nah, titik-titik ini maksudnya adalah kita nggak pingin terlalu panjang ke samping gitu, jadi kita bisa skip ke bawah gini, cuma jangan kebanyakan titiknya, 3 kali aja. Kalau 3 kebanyakan nanti dia malah error. Oke, segitu ya. Bisa lanjut ke bawah. Masih position. Kemudian nanti di sini kita bikin memastikan bahwa nanti saat kita menekan tombol itu dia akan muncul secara berurutan di di monitor dari si kalkulator sendiri. Jadi di sini adalah pos X, di sini ada position X ya. Posisi X dalam hal ini adalah ambil nilainya, itu adalah XID ya, kemudian koma posisi Y, ini posisi X ya. Oke, seperti ini, dalam kurung itu adalah YID seperti ini. Kemudian koma, ini besarannya aja, pikselnya. Jadi nanti kalau misalkan lebih dari ini biasanya nggak tampil ya di situ. Kemudian close, dimana nanti font size-nya, font size itu sebesar 12, 1, 2, 3. Lanjut lagi, kita callback. Nah, callback ini adalah fungsi yang akan sering dipakai karena kita pada prinsipnya ingin melakukan prosesnya berulang-ulang kan. Add source, kemudian nanti jadi dia nanti akan mencocokkan src ini adalah source ya,
event atau setiap kejadian di dalam perhitungan akan kita bisa callback, kita ulang-ulang lagi itu eventnya. Kemudian nah makanya ada button callback di sini. Kemudian tombol dalam kurung kurawal iya seperti ini. Kemudian nanti akan dimasukkan ke HDisplay. Nah, ini. Oke, ada 2 di sini. Kemudian kita tutup. N, kemudian sekali N. Oke. Cuma hati-hati di sini. Kadang-kadang kalau misalkan dia sensitif ya, jadi kita biar bedakan. Jadi N ini untuk yang ini untuk yang ini F4-nya. Ini untuk, jadi apa satu garis, nah ini untuk yang ini for. Kalau ini semua posisi sudah terpenuhi, dia akan menghentikan dari perulangan itu sendiri. Misalnya udah semua saya dimasukin nih, berarti selesai kan proses inputnya kan, selesai. Oke, ini untuk yang function simple calculator. Nah sekarang kita akan bikin satu fungsi lagi, atau satu parent lagi, atau satu orang tua lagi. Itu adalah, kita save dulu tapi nih. Kalau misalkan nanti ada salah kan nanti kita bisa cek. Oke. Namanya adalah function button. Nah, karena di sini ada function button callback, kita harus bikin fungsinya, kalau nggak ntar dia error karena nggak terdefinisi di situ. Button callback seperti ini. Kemudian di sini ada tombol yang tadi sudah kita ini kan di atas ya, tombol. Ada 789 dan seterusnya tadi. Kemudian ada HDisplay. Oke. Nah, nanti ini yang fungsi untuk fungsi. Jadi ini parent ya, parent kedua. Jadi parent satu udah selesai tadi nih, parent pertama. Parent kedua ini untuk ini parent pertama udah selesai function simple calculator. Nah, parent kedua adalah callback untuk memanggil ulang. Jadi ini kan prosesnya nggak akan bisa selesai singkat kan, maksudnya nggak sekali jadi langsung tiba-tiba ketutup kan aplikasi kan, bisa diulang berkali-kali kan. Nah, itu namanya callback. Button callback. Kalau misalnya di Komika juga ada callback ya, manggil dari awal gitu. Jadi untuk memanggil fungsi untuk mengulang operasi pada tombol. Ya gitulah ya, nanti mungkin bisa dilihat ini apa artinya. Kemudian di sini ya current text, misalkan ini saya nama-namain aja current text, misalkan teks dari mana? Teks dari si display yang ada di monitor dari kalkulator sendiri. Dapatkan dari HDisplay kemudian yang dalam bentuknya adalah string seperti ini. Nah, menariknya kita pakai switch, bukan pakai if. Kenapa? Kalau pakai if panjang nanti. Maka switch ini sebenarnya alternatif dari program ini adalah nanti menghitung pakai switch. Jadi kalau misalkan nanti ditekan tombol ini, maka dia akan mengeksekusi ini. Beda sama if apa? Beda sama if adalah dia nggak harus kemudian mengeksekusi semua operasi. Jadi kalau di sini kita pingin hanya mengeksekusi tombol C untuk mengclear, sama-sama dengan untuk mengevaluasi atau menghitung dari tombol yang sudah dimasukkan. Nah itu jadi ini lebih simpel lah ya, versi simpel dari if itu sendiri. Tombol, kemudian case pertama, nah switch case namanya. Ini bahasa C nih soal ini. Tombol C, nah harus sesuaikan dulu di sini C benar nggak? Sama C ya, oke C sama. K ini nanti akan membersihkan layar. Oke, kemudian set. Nah, nanti HDisplay akan siap lagi dimasukkan stringnya gitu. Jadi nanti dia akan jadi kayak kosong gitu. Kosong ya. Ini artinya kosong. Siapa namanya si teks stylenya itu dia kosong, dia nggak ada nilai gitu, ya. Kemudian kalau case sama dengan, sini ya, case sama dengan itu nanti dia akan mengevaluasi hasil perhitungan. Nah ini juga salah satu shortcut coding ya. Tadi ada mode, ada follower, ada. Nah ini adalah shortcut coding. Jadi nanti si
apa namanya, saat kita ngitung tadi, kita nggak perlu memerintahkan dia satu-satu mengeksekusi lagi, cukup pakai ini nanti dia akan mengevaluasi secara otomatis. Namanya eval tuh untuk evaluasi. Evaluasi apa? Current text di mana yang ada di HD display ini sendiri gitu. Jadi ini apa sebenarnya kalau kita mau bikin codingnya satu-satu, wah panjang itu. Makanya kan sebenarnya banyak shortcut yang sebenarnya disediakan untuk kemudian kita bikin lebih singkat gitu. Asli mungkin lebih panjang kali. Karena kan 1 tambah 1 nih, tombol 1 ditambah ntar jadi panjang. Ini kan shortcut ini juga di shortcut, indeks ini di shortcut, ini juga di shortcutnya shortcut semua kan nih. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, nanti kita try nih juga sama, salah satunya try untuk mengecek hasil results dari mana? Result dari evaluasi current textual. Jadi harus sama ya, current text. Nah ini, oke, mengevaluasi current text, di mana nanti set si display itu menjadi string ada tuh ngorotil muncul nggak tuh? Muncul kayak number itu numeric number itu ke string. Kenapa? Karena kita ingin menampilkan lagi iklan lewat tuh, nggak tahu masuk ke rekaman atau enggak ya. Karena kita ingin menampilkan lagi dari angka ke string ya, number to str string gitu ya. Di mana nanti hasilnya ada di result atas tadi, balik ke atas lagi gitu. Kita stop di sini, kemudian selesai. Jadi result yang atas ini akan kebaca di sini bawah gitu ya. Oke, sebentar ya, saya ambil baterai dulu. Oke, udah ya. Ini nggak menit ya. Oke. Nanti mungkin yang next video mungkin agak cepat aja nih, basically untuk dasar memahami kan apa sih maksudnya. Even pakai AI pun harus memahami ya setiap baris dari program itu sendiri. Jangan pakai AI tinggal kopas-kopas aja, nggak boleh ya kayak gitu. Nanti yang kuliah itu AI bukan Anda. Ya kan, catch. Nah, catch ini itu adalah sebenarnya pasangan dari si try. Ya, jadi kenapa? Karena try ini untuk mengevaluasi dari result di dalam current text tadi, ya kan, untuk menampilkan saat mereka ngitung, dievaluasi, ditampilkan di layar monitor dari kalkulator. Oke ya. Catch ini ya sifatnya untuk mengecek ketika terjadi error pada si biasanya ada error kalau misalkan kita ketika masih ada error. Nah, dia akan menampilkan pesan error. Ya, tapi biasa jarang sih error sih kalau untuk ini, tapi tetap harus kita bikin. Kenapa? Ya namanya aplikasi aja errornya, ya kan? Nggak mungkin nggak ada sama sekali. String pesan error gitu ya, error bos gitu misalkan. Oke. Nah, kita end ya, kemudian otherwise. Nah, otherwise ini menarik nih. Jadi otherwise ini cuma harus disusun sama ini ya, otherwise. Jadi harus satu baris sama satu jadi sama case ini. Otherwise ini kalau nggak error ya udah tambahin aja ke dalam tinggal dimasuk aja ke dalam layar gitu ya. Jadi set display yang tadi, yang di atas tadi itu tampilkan aja stringnya. Nah, ini bahasa komputernya gitu loh ya. Nggak stringnya str. Nah, string string cat. Jadi concatenate string horizontally, maksudnya tampilkan aja si hasil tadi secara horizontal gitu, karena udah tidak ada error gitu. String cat dimana nanti itu akan cocok sama current text
current text. Nah ini ya current text. Kemudian current text dimana pasangannya adalah dari kalian adalah tombol tombol. Nah seperti ini, oke ya. Oke, baru kemudian kita end. Ini harus hati-hati ya, ini posisi n menentukan prestasi ya, bukan apa-apa. Jadi artinya nanti dia kebacanya untuk yang mana gitu ya, n itu. Kita harus perhatikan baik-baik, n ini harus sejajar sama switch tombol ya. Oke, besi di sini. Satu lagi di atasnya. N itu ya. Oke, agak dijorokkan ke sini. Oke. Kemudian ini seharusnya, soalnya nanti pengaruhnya ke ini, pengaruhnya ke try result nih, kita ke sini. Pengaruh ini. Jadi nanti kan dia pohonnya itu kan beda ini beda otherwise itu ke sini, betul. Karena di case-nya ini kita otherwise, n-nya di sini. Itu ada di sini, kemudian case. Karena kalau beda ini bisa jadi error dia. Seriusan bisa error tuh. Makanya harus hati-hati sekali ini dalam menggambar atau menentukan posisi dari sini. Sama Java juga gitu, sama Java itu pun sama. Apakah itu Java, apakah itu kemudian JavaScript, itu sama dia harus harus oke, dia agak kesana sedikit. Karena posisi ini tuh menentukan ini nanti ya, menentukan loopnya di mana sih sebenarnya dia, makanya kita harus hati-hati di situ. Case sama dengan try catch, kemudian end di sini ya, otherwise nih n-nya di try catch, otherwise di sini end baru. Jadi nanti ini tuh n ini tuh function yang atas gitu loh, ngerti nggak? N ini untuk yang switch, n ini untuk yang try dengan catch ini. Jadi tiga ini nggak, kalau bisa sejajar semua jadi ngebacanya error. Oke, ini ada error, kita lihat ini line 4 Hafik. Nah ya Hafik belum ada ya, kayak si Hafik nggak diperlukan ya. Jadi Hafik ini cuma untuk figur atas saja, figur paling luas, makanya dia nggak terlalu dipakai dia. Oke, kita cek lagi di atas ya. Terus ini apa ya, line 20, coba kita lihat. Tombol sama, tombol HD display sama. Kemudian button callback sini ada satu lagi ya. Oh, di bawah ya, sama di bawah ya. Oke, kemudian button callback ya. Seharusnya sih oke. Coba kita lihat dari atas ya. Namanya sebelum kita eksekusi dulu ya, simbol kalkulator. Oke, udah benar. Hafik. Oke, ini sepertinya agak kita jorokin dulu ke sini ya. Oke. Dijorokin ya, kayak apa aja dijorokin. Dirapiin. Lagi-lagi ini masalah posisi. Bukan hanya posisi dalam ujian dengan prestasi, ini juga prestasi juga sama ya. Oke, kita lihat dulu. Jadi memastikan parent ini tuh nggak nggak ketuker atau nggak terdesak sama posisi dari si bawahnya ini. Namanya parent kan harus di atas dia posisinya. Ini tombol ini penting nih, nggak ada salah kan ya? Nggak ada, pakai kurung kurawal. Oke, semua udah masuk seharusnya ya. Posisi X. Ini berterima kasih sekali sama mod dan floor ini. Waduh, kalau nggak ada ini kita masih manual ya ininya, sama if. Kalau pakai if else itu waduh manual panjang itu. Terus ada beberapa codingan yang sifatnya ini n-nya berbeda ini. Jadi n ini, yang ini nih, ini untuk for. N yang ini untuk yang parents yang atasnya. Oke.
kemudian bawahnya lagi function. Nah, function lagi, function button callback, tombol HDisplay ini. Iya, HD ini nggak pernah dipakai ya. Saya baru sadar juga, enggak juga. Oke lah, tak masalah. Cuma warning, mudah-mudahan nggak error ya. Nol error, ini error nggak ada, cuma satu warning. Oke ya. Tadi banyak kan warning, sekarang ada lebih. Karena tadi posisi masih acak-adul. Sekarang kita coba benerin posisinya. Jadi kalau dalam konteks pemrograman, ini kan kalau Anda lihat nih ada satu garis nih. Kalau diklik sini ntar dia hilang, ya kan? Jadi sebenarnya punya cuma dua parent di sini. Dua orang tua di sini. Tuh. Baru di bawahnya nanti ada lagi ininya. 22 baris. Ini 22 baris kayak gitu, jadi posisinya. Semua programming kayak gitu. Apakah yang pernah saya coba belajari ya, itu pertama ini ya kita cek dulu, ntar dia hilang lagi. Pertama itu adalah JavaScript ya. Kemudian bahasa C, ini bahasa C termasuk bahasa C. Python pun sama, kemarin kita beberapa pakai error karena kurang menjorok kan. Itu salah satunya. Jadi itu penting banget ya. Function ini juga kita cek lagi. Oke, should be nggak ada masalah. Oke, kita coba running. Kalau ntar ada error, coba kita tracingnya. Oke, error tuh. Posisi kayak gini. Wah, oke, kita cek lagi. Di sini ada error di line ke-18. Ini emang harus sabar kalau ini. 18. Oke, kita stop dulu ya. Line ke-18 itu index exceed the number of array elements. Index must not exceed 5, oke. Karena maksimal 4 ya. Jadi dia ngebacanya masih exceed. Oke, coba kita cek lagi di sini posisi di 18. Ya, berarti di sini posisinya. Berarti di for ini ya, for i ini udah bener. I length tombol, kemudian xid mode i min 4 i min 1,4 tambah 1 dalam kurung ya, seperti ini atau giniin kan kali ya. 1 dikurang 4 ini ya, tambah 1 seperti ini. Floor sama juga i dikurang 1 dibagi 4. Oke, kasih ini, kurang kesini dia, dibagi 4 tambah 1. Dia control style pas button, string button atau tombol i itu ya. Posisi xid di atas. Oke, posisi yid. Posisi x sama di sini sama ya. Oke, kemudian font size 12, callback add source ke event, kemudian button callback tombol i HDisplay. Ada error di sini di line 16. Floor ID YID sama dengan floor I-1 dibagi 4. Error itu sebentar dulu. Ini should be oke harusnya sih. Ini 0,4 i min 1,4 tambah 1. Parse error dia.
Oh iya, kelebihan, sorry. Bagi 4 tambah 1. Oke, kurang dia sampai sini. Oke, tambah 1 kurang. Oke. Oke. Nah, berarti selesai tadi kurang ini ya. Kurang apa? Kurang kurawal. Coba kita cek. Ini masih ada satu warnings. Saya rasa biarkan saja gitu ya. Tidak perlu kita urusin. Sama dengan oke. Oke, berarti berhasil ya. Nah, itu tadi adalah proses pembuatan coding kalau sederhana. Nanti kalian pas bikin video harus seperti ini, dijapang satu persatu per baris. Ada error nggak masalah, justru disitu belajar. Oke, sampai ketemu di project selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.